Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, sahabat podcast kerukunan dari FKUB Kota Medan. Kembali kita di acara podcast kerukunan nih. Kali ini episode spesial, kita datangkan Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution MA. Beliau mungkin banyak yang sudah kenal, viral di media sosial. Nanti juga kita akan tanya tentang bagaimana pandangan beliau seputar media sosial. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Ustadz Imam. Sehat Ustadz ya? Ya, Alhamdulillah. Selalu dalam keadaan yang menggembirakan bagi semua orang. Ustadz, kita mulai. Ini tema kita kali ini gini Ustadz, peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan dan mewujudkan Medan yang toleran dan kondusif Ustadz. Kira-kira menurut Ustadz, bagaimana itu? Sejauh mana peran tokoh agama? Karena memang Ustadz, saya pernah dengar cerita Ustadz, ceramah Ustadz tentang orang yang dulu dia berjalan di depan rumah, dia mau ke masjid, walaupun dia nggak ngajak orang, tapi orang sudah takut pulang ke rumah dipanggil itu Ustadz, tentang begitu. Silakan Ustadz. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kota Medan yang saya cintai, yang pertama, memang kerukunan ini bagian dari keniscayaan. Karena kerukunan inilah sebagai simbol ya, Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa kita berbeda, habitnya juga berbeda, sifat dan karakter hidupnya berbeda, apalagi yang lebih serius agamanya berbeda. Nah, maka bagaimana ruang lingkup kerukunan dalam konteks perbedaan itu? Ruang lingkup sederhananya adalah mampu memasukkan diri di ruang yang tidak sama dengan dirinya. Nah, itu ya, kalau konteks agama kan misalnya lakum dinukum waliyadin ya. Terminologinya dalam konsep agama, karena dia tidak hanya berhubungan dengan keyakinan secara personal, tapi dia berhubungan dengan keyakinan kolektif sejak nabinya, maka tidak boleh ada yang diperdebatkan di sana. Tokoh agama hadir sebagai orang yang harus mempersepsikan kerukunan sebagai salah satu jalan untuk merajut perbedaan-perbedaan ini. Maka tidak boleh ada tokoh agama justru langsung memperkeruh. Nah, inilah salah satu fungsi FKUB hadir. Di FKUB ini pengurusnya semua adalah tokoh-tokoh agama yang diutus oleh majelis agama. Bukan hanya sekedar untuk mengeluarkan rekomendasi rumah ibadah, tapi jauh lebih itu menguatkan peran keumatan di tengah perbedaan. Kira-kira itu. Kira-kira Ustadz, langkah strategis nih yang mau dilakukan ke depannya, ini saya sudah aja baca beberapa berita, sudah 17 kalau saya tidak silap, rekomendasi rumah ibadah yang diberikan FKUB dalam 7 bulan terakhir di Kota Medan. Kira-kira langkah strategis apa lagi Ustadz untuk menjaga kerukunan? Iya, yang pertama kita dari sisi dari sisi ilmiah kita melakukan penelitian ya. Bagaimana potensi kerukunan ya, potensi disharmoni, bagaimana pula dampak-dampak sosial yang terjadi ketika permasalahan itu terjadi, atau juga kita melihat kira-kira by case, apakah benar kalau ada gesekan di antara umat beragama itu benar-benar pure hanya karena agama atau hanya ada karena yang lain. Nah, yang kita teliti lebih kepada hal-hal yang sifatnya sosial tapi berhubungan dengan agama, karena kebetulan si A dan si B yang bermasalah berbeda agama. Nah, maka langkah strategisnya adalah menguatkan penelitian, rekomendasi ibadah. Ini menjadi bagian dari komitmen kita bahwa kebebasan beragama dalam konteks kerukunan yang juga dilindungi oleh undang-undang itu nggak bisa kita nafikan, dan itu menjadi kerja nyata bagi diri kita ke depan. Tapi tetap rekomendasi rumah ibadah yang dikeluarkan oleh FKUB mengikuti semua proses, jadi tidak ada yang instan dan seterusnya ya, kira-kira gitu. Jadi tidak ada pergesekan antara itu kan Ustadz? Iya. Bagaimana menurut Ustadz nih, agama sebagai pagar yang membatasi kita nih tentang ya, menjaga toleransi dan kondusivitas? Karena memang keberagaman agama di Kota Medan ini kan miniaturnya Indonesia nih Ustadz, Kota Medan. Salah satu. Sejauh mana kira-kira Ustadz peran dari itu? Peran agama? Iya. Iya, jadi justru kalau bagi penganut agama yang taat, harusnya dia nggak mau punya gesekan. Kenapa? Karena ketaatan itu justru di dalamnya mengajarkan untuk melakukan keseimbangan dalam hidup ya.
perpaduan antara kemampuan melihat mana yang benar, mana yang salah. Kalau problematiknya di kehidupan masyarakat, maka dirembuk, ada musyawarah. Pancasila menjadi asas yang sangat baik ya. Diajarkan oleh Pancasila untuk bicara tentang ketuhanan pada aspek teologik ya, kemanusiaan pada aspek sosial ya, persatuan Indonesia pada aspek formal negara dan bangsa ya, permusyawaratan sebagai sistem ya, keadilan sosial sebagai hasil. Ya, kenapa keadilan sosial sebagai hasil? Karena kalau tidak diterjemahkan 1 sampai 4, maka semua orang akan merasakan kesenjangan. Kira-kira gitu. Tidak boleh ada yang merasa minority, majority. Istilah-istilah ini harus sudah sering kita buang. Karena konteks kehidupan bernegara itu adalah konteks keseimbangan. Kira-kira gitu. Wah, luar biasa. Ustadz, gesekan tadi di sosial masyarakat itu timbul, Ustadz, dari kemajuan teknologi itu sendiri, media sosial, Ustadz. Walaupun kita ini sedang media sosial, Ustadz. Nanti teman-teman ini di YouTube-nya FKUB Kota Medan, nanti bisa disaksikan yang lain. Ini kan bagian dari media sosial, Ustadz. Menurut Ustadz, apakah itu jadi penghambat atau malah pendukung nih, Ustadz, media sosial? Begini, Pak Imam, Ustadz Imam. Perkembangan teknologi sebuah keniscayaan. Itu satu ya. Pertarungan ekonomi global itu justru bukan Indonesia sebagai backgroundnya. Backgroundnya adalah negara-negara maju di bidang ekonomi. Itu harus dipahami itu. Jadi Indonesia jangan merasa, masyarakatnya jangan merasa, saya harus keluar dari zona itu. Nggak bisa. Siapapun orang yang keluar dari zona perkembangan media teknologi, maka dia akan kalah 1 atau 2 langkah dari orang-orang yang sudah melakukan percepatan. Itu fakta ya. Nah, sekarang kita masuk kepada konten. Nah, kebebasan masyarakat Indonesia untuk menjadikan media sosial sebagai ruang produktivitas, akselerasinya masih sangat acak-adut. Nah, ini problemnya, mengejek kita di situ. Padahal kalau kita bisa paham ya, tadi konteksnya adalah penganut agama yang taat itu ya. Penganut agama yang taat itu punya rasa malu. Apa benar nih saya mau menghina orang di sini dalam konteks berbeda agama misalnya, padahal saya penganut agama yang taat, yang agama saya juga melarang itu. Nah, kira-kira ini yang mau disimpul besarkan agar kita tidak meninggalkan media sosial dalam konteks perkembangan teknologi, tapi justru kita mengadaptasi diri untuk menggunakannya sebagai basic menguatkan kerukunan, kira-kira gitu. Teman-teman harus bisa mulai beradaptasi dengan itu. Jangan hanya pandai mengetik pesan saja, tapi juga lihat apa yang ingin disampaikannya di situ. Ustadz, apa hal yang paling berpengaruh kira-kira menurut Ustadz merusak kondusivitas dan harmoni kita ini di Kota Medan? Itu yang paling berpengaruh, itu yang paling sederhana adalah cepat menghubung-hubungkan agama ketika ada pertikaian. Aku Islam nih, kau hati-hati ya, nah gitu-gitu tuh. Ini yang bahaya nih. Jadi inilah edukasi yang nggak pernah berhenti dari kita. Di tengah-tengah masyarakat kelas bawah, dalam makna bawah ini bukan bicara stratifikasi ya. Bawah ini bicara tentang masyarakat yang kecenderungan keawamannya masih sangat tinggi. Nah, tokoh agama harus hadir sebagai orang yang tidak memisah-misah antara diri agama A dengan agama B dalam konteks sosial dan hubungan sosial. Nah, tapi dalam konteks keimanan, ya memang dia harus punya intervensi bahwa Tuhan sayalah yang benar dan Tuhan Anda tidak benar menurut saya, tapi kan menurut orang belum tentu. Nah, yang kedua adalah ya ujaran kebencian. Ini juga menjadi satu penghalang besar ya. Kira-kira diskusi surga neraka itu kan sensitif ya. Kalian kan ahli nerakanya kalian itu. Yang gitu-gitu tuh. Hati-hati ya, walaupun kesannya bercanda gitu ya. Tapi kalau ini panjang dibuat, maka akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, kira-kira gitu Ustaz. Hati-hati teman-teman ya, semua hati-hati bercanda dengan membawa-bawa agama seperti itu ya. Itu sensitif sekali. Ustaz, kira-kira apa program prioritas FKUB yang mau dilakukan ke depan Ustaz? Ustaz kan sebagai pengurus FKUB saya di Kota Medan, wakil bendahara. Apa program prioritasnya Ustaz? Kira-kira? Iya, yang pertama memang kita sinkron dengan kegiatan wali kota ya. Kita menjadi mitra yang sangat produktif dari wali kota untuk urusan kerukunan umat beragama. Maka yang kedua, penciptaan kerukunan dalam konteks yang sangat luas. Makanya kalau kegiatan kita misalnya olahraga kerukunan gitu ya, ini hari ini ada podcast sebagai bagian dari mengedukasi masyarakat. Terus ada lagi nanti kita gotong royong kerukunan.
semua kegiatan-kegiatan yang kita buat ini muaranya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat Kota Medan dari seluruh zona bahwa perbedaan itu tidak bisa kita elakkan dan kerukunanlah yang menjadi solusinya, kira-kira gitu. Tuh, teman-teman dengarkan semua apa yang disampaikan oleh Prof. Syukri. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Terakhir ini Ustadz, Ya. Kesan dan pesan Ustadz sebagai salah satu idolanya anak muda Kota Medan, dengan segala brainstorming yang Ustadz berikan kepada anak-anak muda dengan nilai-nilai kehidupan yang baik begitu. Apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada pemuda Kota Medan, semua masyarakat Ustadz, lapisan, untuk menjaga kondusivitas dan harmoni lah di Kota Medan? Iya, yang pertama kepada masyarakat Kota Medan, khususnya usia produktif ya, generasi Z ya, dan seterusnya, saya mau katakan bahwa sekarang pertarungan dunia ini tidak lagi pada perbedaan agama, perbedaan suku, sosial. Nah, sekarang orang sudah mulai menafikan itu, menghindari itu. Karena sekarang percepatannya adalah pada produktivitas. Jadi saya mau ajak masyarakat Kota Medan, khususnya anak-anak muda ya, untuk mengembangkan talent ya, mengembangkan bakat, hadir pada ruang media teknologi sebagai orang yang berkontribusi positif membangun Kota Medan ini, mengenalkan, mensupport ya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita publish sebagai bagian dari akselerasi kita kepada dunia, ya silakan. Jadi tidak lagi sifatnya mengkritik tapi tidak punya data. Sudah saatnya kita bahu-membahu untuk meningkatkan kekuatan sama-sama meninggikan kehidupan yang majemuk dan rukun di Kota Medan. Ya, teman-teman, terima kasih. Terima Prof. kasih. Syukri, teman-teman memang menjaga kerukunan, sama-sama kita membangun seperti pesan dari Prof. Syukri tadi, harus dilakukanlah bersama. Kita tahu bahwa Medan identiknya ini masyarakat kita sedikit keras, Ustadz. Dalam tanda kutip memang dengan budaya yang ada kita begitu. Tapi tolong dengan kerasnya itu atau yang kita miliki selama ini jangan menjadi apa ya Ustadz ya, jangan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak bersama-sama membangun kerukunan begitu ya teman-teman. Mohon sama-sama kita jaga itu semua dan mudah-mudahan kita bisa dapat Medan Kota Harmoni Award lagi Ustaz. Amin, insyaallah ya. itu target. Mudah-mudahan itu target kedepannya, jadi Indonesia rukun gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz, salam kerukunan. Rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.